Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang pada kesempatan hari ini kita telah diberikan kesehatan, telah diberikan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi anzalal Qur'an. Luar biasa sekali, sebuah kenikmatan yang tak terlukiskan, tak tergambarkan dengan kata-kata. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, pengikutnya yang solih-solih, yang senantiasa berupaya menegakkan ajaran agama Islam. Insan pembelajar, puasa Ramadan, bulan Ramadan adalah sebuah bulan di mana kita sangat menanti-nantikannya, sangat merindukannya. Bulan Ramadan yang kali ini jatuh pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, tepat tanggal 1 Ramadan tahun 1442 Hijriah, adalah Ramadan yang benar-benar baru, Ramadan yang benar-benar di dalamnya terdapat banyak sekali keberkahan yang insya Allah nanti harapan kita bersama bisa mendapatkannya. Syahrun azimun, bulan yang sangat agung, di mana Allah juga telah menjanjikan bahwa barang siapa yang berpuasa di dalamnya, dalam hadis Nabi dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, faman shomahu wa qawmahu imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan ini, di bulan Ramadan ini, wa qawmahu, dan menghidup-hidupi malamnya, dan menghidup-hidupi di bulan Ramadan ini, imanan wahtisaban, dengan iman, wahtisaban, dan mengharapkan ampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Insyaallah Allah akan memberikan ampunan kepada kita atas dosa-dosa kita. Bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan Ramadan yang baru, yang belum pernah muncul sekalipun di dunia ini. Untuk itu, mari kita sambut dengan sangat gembira bahwa Ramadan ini dengan semangat baru, dengan antusiasme yang luar biasa, kita sambut. Karena Ramadan ini adalah Ramadan yang benar-benar baru dan Ramadan yang benar-benar datang hanya sekali saja seumur hidup kita. Yang datang hanya sekali saja selama putaran bumi ini, sampai dengan kiamat nantinya. Meskipun mungkin kelak nanti akan ada bulan Ramadan lagi, tapi tak akan ada bulan Ramadan yang diawali pada hari Selasa 13 April 2020. Insan pembelajar, sebagaimana ketika kita ingin menyambut sebuah bulan yang suci ini, tentu saja kita ingin membekali hal-hal apa yang kita bisa lakukan semaksimal kemampuan kita. Selayaknya seorang yang ingin pergi bersepeda atau goes gitu ya, yang biasa kita pahami, yang biasa kita lihat. Orang yang ingin pergi goes pasti dia butuh persiapan-persiapan tertentu. Pertama harus cek dulu rutenya, mau berjalan kemana dia. Yang kedua harus cek dulu kesehatannya, sehat nggak dia mau ikut program goes. Berikutnya cek juga sepedanya, bagaimana dengan sepedanya. Belum lagi bekal-bekal yang lain, apakah butuh perbekalan, mungkin makanan, minuman, ataupun juga bisa saja juga sangu gitu ya. Nah, untuk itulah kita butuh sebuah bekal di mana nanti bekal ini sama halnya dengan Ramadan, bekal-bekal di mana kita akan mengisi hari-hari selama Ramadan ini tentu perlu kita persiapkan jauh-jauh hari. Nah, salah satunya adalah dengan kita memperbanyak ilmu terkait dengan bulan Ramadan kali ini. Allah
pernah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yakni adalah huruf nida, huruf panggilan. Dan panggilan ini dikhususkan untuk siapa? Alladzina amanu. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mendapatkan kehormatan panggilan ini. Baik dia imannya yang sudah tinggi, sedang maupun masih rendah. Ya ayyuhalladzina amanu. Khusus spesifik untuk orang-orang yang beriman. Baik dia itu seorang yang sudah dewasa, masih remaja, masih anak-anak, maupun sudah renta. Baik dia yang punya punya jabatan yang tinggi, rendah, ataupun seorang wirausahawan, semuanya mendapatkan panggilan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, yang merasa di dalam hatinya ada getaran iman, menyerukan kepadanya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu asyam, untuk berpuasa. Maka perintah Allah ini adalah satu-satunya perintah dari Yang Maha Kuasa kepada hambanya yang benar-benar beriman untuk menantang. Bagaimana keimanannya? Karena Allah di sini mewajibkan. Orang yang beriman, maka dia wajib untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana sudah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu. Maka perintah puasa ini bukan datang hanya saat kita saja atau di zaman Nabi Muhammad saja. Akan tetapi zaman-zaman Nabi sebelumnya juga pernah disampaikan. Nah, apa sebenarnya? Apa tujuannya Allah memerintahkan bahkan mewajibkan hambanya yang beriman untuk bertakwa kepada Allah? La'allakum tattaqun, supaya kita semuanya bertakwa kepada Allah. Allah janjikan takwa di sini. Ketika orang beriman, Allah wajibkan terlebih dahulu puasa. Ada sebuah proses di mana orang yang beriman itu tidak serta-merta kemudian dia mendapatkan sebuah ketakwaan. Tapi ada sebuah proses di mana dibutuhkan berpuasa terlebih dahulu. Menahan diri dari lapar maupun dahaga, menahan diri dari amarah, menahan diri dari nafsu sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan dan disyariahkan. Insya Allah selama 1 bulan penuh nantinya yang akan kita jalani, Allah janjikan kepada kita, la'allakum tattaqun, supaya kamu semuanya bertakwa. Insan pembelajar, derajat takwa inilah derajat yang paling tinggi di mata Allah. Allah tidak akan melihat rupa kita, Allah tidak akan melihat harta kita. Allah tidak akan melihat jabatan maupun pangkat kita. Allah tidak akan melihat siapa anak, siapa dia, di kedudukan apa dia. Tapi Allah hanya melihat satu, ketakwaannya kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat di situ, tapi Allah akan melihat kepada hati kita, kepada ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga nanti harapannya setelah 1 bulan penuh kita bisa melaksanakan ibadah puasa, maka kita akan keluar menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, mendapatkan derajat takwa, takwa yang sebenar-benarnya. Insan pembelajar, tentu saja dengan program ke depan, anak-anakku semuanya, kamu akan menyimak berbagai petuah-petuah, ilmu-ilmu yang akan disampaikan baik oleh ustadz-ustadzah yang ada di sekolah ini, di SNPM Plus maupun yang ada di luar. Insya Allah dengan bekal-bekal itu kita akan mendapatkan ilmu, sehingga ilmu yang sudah kita peroleh, kita upayakan semaksimal mungkin kita amalkan dan kita terapkan selama 1 bulan Ramadan dengan harapan setelah Ramadan pun kita mendapatkan gelar ketakwaan. Dan pada akhirnya nanti
di luar bulan Ramadan masih terus membawa semangat ketakwaan di bulan Ramadan sampai dengan 1 tahun kita bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Selamat berpuasa, semoga Allah senantiasa memudahkan ikhtiar-ikhtiar kita untuk senantiasa menyambut Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan soleh kita, baik itu amalan wajib maupun amalan sunnah, dan Allah ringankan pikiran kita, Allah ringankan tenaga kita, Allah ringankan perilaku kita untuk terus berbuat baik, beramal sebaik-baiknya, sehingga catatan amal kita di bulan Ramadan ini nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.